Research lab. Security has been released. Halo gengs, setelah kalian nontonin video Resident Evil yang pertama yang berjudul Infection, kalian pasti pada penasaran kan apa yang sebenarnya terjadi di pusat kota dan bagaimana nasib Ellis. Dan buat yang belum nonton dari awal, silahkan klik playlist yang muncul di pojok kanan atas ini dulu, karena ceritanya sambung menyambung dan supaya kalian gak bingung. Oke, tanpa basa-basi lagi, yuk kita lanjutin alur cerita Resident Evil yang kedua dengan judul Apocalypse. Yuk, puter intro necong. Adegan diawali dari beberapa rekaman video pantau. Diberitahukan sebelumnya jika Ellis ditugaskan sebagai kepala keamanan untuk menjaga pintu rahasia menuju The Hive di sebuah villa oleh Umbrella Corporation bersama Spence. Namun seperti yang sudah kita ketahui, jika telah terjadi sesuatu mengerikan di dalam The Hive, di mana orang-orang di sana dimusnahkan karena sudah terinfeksi virus T. Kemudian mayat-mayat mereka bangkit lagi dan berubah menjadi zombie. Ellis dan Matt berhasil selamat, namun segerombolan orang berpakaian APD datang memisahkan mereka dan membawanya ke sebuah ruang laboratorium yang berbeda. Kita beralih ke pusat kota Raccoon. Di pagi hari yang cerah, seorang reporter bernama Terry Morales memprediksi perkiraan cuaca hari ini yang akan sangat baik untuk bersantui. Sementara jauh di bawah tanah sana, beberapa orang berpakaian APD mencoba membuka pintu rahasia menuju The Hive lagi. Nah, ketika pintu itu terbuka, tak disangka-sangka ratusan zombie kelaparan yang sudah standby langsung menyerang mereka dengan sangat cepat. Usai kejadian itu, segerombolan mobil berlogo Umbrella Corporation mendatangi petinggi mereka yang tinggal di kota Raccoon. Dengan sangat tergesa-gesa mereka menjemput semua petinggi-petingginya, termasuk salah satunya yang bernama Dr. Charles Ashford. Meski sempat menolak karena ia mau menunggu putrinya yang bernama Angie pulang dari sekolah, akhirnya ia mau ikut setelah mereka mengatakan jika Angie juga sedang dijemput. Namun naas, mobil yang dinaiki Angie tersebut mengalami kecelakaan, tabrakan dengan truk hingga berguling. Tapi anehnya, rombongan itu tetap melanjutkan perjalanan dan menghiraukannya padahal Angie masih selamat di dalam mobil itu. 13 jam kemudian, seorang anggota pasukan khusus kepolisian yang bernama Jill Valentine mendatangi dan menembaki para zombie yang menyerang kantor polisi. Polisi-polisi di sana kebingungan dengan ulah zombie-zombie aneh dan sialan itu. Namun, Jill mengatakan jika mereka semua sebenarnya sudah mati. Jill tampak enjoy menembaki para zombie itu. Sudah terbiasa tembak-menembak kali ini si Jill. Jill juga meminta mereka semua supaya segera mengungsi keluar dari kota Raccoon. Dan mereka pun panik nggak? Cuy, ini zombie men. Panik lah ya kan? Di tempat lain, seorang pria sedang mengotak-atik komputer dan terlihat mengaktifkan sesuatu yang ia sebut Project Ellis. Dan hal itulah yang membuat Ellis terbangun dari ruang laboratorium rumah sakit kota Raccoon. Ellis terbangun dengan selang-selang infus yang menancap di sekujur tubuhnya. Ia mencoba keluar dari sana dan menyadari kalau saat ini kota benar-benar sudah kacau. Virus T sudah menyebar dan menginfeksi masyarakat kota Raccoon. Malam harinya, benteng yang mengelilingi kota Raccoon ditutup dan hanya menyisakan satu jalan keluar saja. Itu pun dijaga ketat oleh pasukan bersenjata milik Umbrella Corporation. Ribuan orang menunggu untuk keluar dari kota, namun penjaga di sana melakukan pengecekan dengan sangat ketat karena tidak ingin ada orang yang keluar membawa virus di dalam tubuhnya. Di tempat lain, sekelompok pasukan yang dipimpin Carlos Oliveira melihat sesuatu yang dramatis saat berpatroli melintas di atas gedung kota Raccoon. Mereka melihat seorang wanita yang dikejar-kejar oleh puluhan zombie. Karena merasa kasihan, mereka lalu menembaki para zombie itu dan hendak membawa si wanita masuk ke dalam helikopternya. Namun, wanita itu memilih bundir melompat dari atas gedung karena dia sudah tergigit dan merasa tidak ada harapan lagi untuk sembuh. Di dekat gerbang pintu keluar kota, Jill menemui rekannya yang bernama Peyton. Tapi ternyata di sana ada orang yang sudah terinfeksi dan berubah jadi zombie. Orang itu menggigit kaki Peyton dan zombie itu berhasil ditembak mampus oleh Jill. Mengetahui sudah ada yang terinfeksi, salah satu petinggi Umbrella Corporation yang bernama Kane meminta bawahannya supaya menutup gerbang segera. Tidak ada yang boleh keluar. Kane meminta supaya mereka semua kembali dan akan menembaki siapapun yang berani-berani memaksa untuk keluar dari kota.
Di jalanan kota, Carlos beserta anak buahnya dan juga polisi bergabung untuk membasmi para zombie. Seru banget cuy, tembak-menembak. Kane menemui Charles dan menyuruhnya siap-siap untuk pergi jauh dari kota. Namun Charles menolak karena ia masih menunggu kabar dari putrinya. Ia sangat yakin jika putrinya baik-baik saja. Kane menjelaskan percuma saja karena gak bakal dibolehin keluar juga, sebab resiko infeksi virus itu sangat tinggi. Namun tengkorak Charles yang sudah sangat keras itu tetap dengan pendiriannya. Ia lalu masuk ke sebuah ruangan dan mencoba meretas sistem keamanan kota Raccoon lewat semua CCTV karena dia juga memiliki akses. Charles lalu melihat seorang wanita yang berjalan sendiri di pusat kota. Ternyata dia adalah Alice. Alice masuk ke dalam toko senjata dan mengambil beberapa senjata yang dia butuhkan dan juga mengganti bajunya di sana. Tiba-tiba Alice merasa kesakitan dan melihat ada sesuatu yang bergerak di bawah kulit lengannya. Alice teringat kejadian saat di laboratorium. Seseorang telah menyuntikkan sesuatu ke dalam tubuhnya. Di tempat lain, Jill bersama Peyton dan si wartawan Terry berjalan kaki menuju gereja di pusat kota dan mereka bertemu dengan salah satu warga yang juga bersembunyi di sana. Sebagai wartawan, Terry merekam kejadian di sana untuk informasi. Siapa tahu aja itu berguna jika mereka berhasil selamat. Mereka kemudian dikejutkan oleh seorang pendeta yang mengatakan jika virus zombie itu merupakan kutukan dari Tuhan. Jill lalu mendengar sesuatu dari atas dan dia pergi untuk menyelidikinya. Rupanya ada satu zombie yang diikat di sana. Si pendeta mencegah Jill yang mau menembak zombie itu karena dia adalah adiknya. Sayang sekali, si adik yang sudah mati itu bisa menggigit kakaknya hingga tewas. Dikasih hati malah minta nyawa. Dasar adik zombie sialan. Jill pun terpaksa menembaki keduanya. Di bawah, Terry yang merasa ketakutan hendak keluar dari gereja. Tapi ternyata di luar sana sudah ada ratusan zombie yang mengepung mereka. Dan di langit-langit gereja muncul monster zombie dengan kecepatan tinggi yang mengintai mereka dan membunuh si Waria, warga pria tadi. Mendengar ada keributan, Jill pun segera turun dan Peyton menjelaskan jika mereka dikepung oleh 3 monster. Mereka pun mencoba menembaki monster itu. Ketika pelurunya habis dan mereka merasa terancam, tiba-tiba seseorang mengendarai motor dari luar datang membantu mereka. Dia adalah Alice yang membantai ketiga monster itu hingga habis. Di jalan, Carlos melihat anak buahnya sudah ada yang tergigit. Merasa gak mungkin bakal menang, Carlos pun menyuruh semua pasukannya untuk mundur. Mereka mencoba menghubungi pimpinan mereka agar menjemputnya, namun gak ada jawaban sama sekali. Alice mengajak yang lain untuk pergi dari gereja karena sudah gak aman lagi. Mereka berjalan melewati kuburan. Ketika Alice mengetahui Peyton tergigit zombie, ia hendak membunuhnya namun Jill melarang karena dia adalah partnernya dan jika saatnya tiba, dia sendirilah yang akan menghabisi Peyton. Mereka sempat berdebat. Alice mengatakan kalau gak lama lagi Peyton bakal berubah jadi zombie dan bakal menyerang siapapun yang ada di dekatnya. Tiba-tiba, mayat-mayat di kuburan itu bangkit menjadi zombie dan menyerang mereka. Awalnya mereka melawan, tapi karena terlalu banyak, mereka pun akhirnya mundur. Di pinggiran kota di tempat kemah Umbrella Corporation, Kane diberitahu jika infeksi virus T di dalam kota Raccoon sudah hampir mencapai puncak dan sudah saatnya melakukan tes pengujian. Kane menyuruh anak buahnya untuk mengaktifkan Project Nemesis. Selang beberapa saat, di dalam ruangan di rumah sakit kota Raccoon, sesosok monster mengerikan mulai bangkit. Di tempat lain, Carlos masih berusaha menghubungi pimpinannya untuk meminta pertolongan, namun masih tetap gak ada jawaban. Mereka lalu melihat helikopter yang melintas dan mencoba mengejarnya. Helikopter itu menjatuhkan 2 koper ke rumah sakit lalu pergi. Carlos dan timnya segera memeriksa koper itu, namun ternyata koper yang berisi senjata itu sudah terbuka. Seseorang pasti telah mengambil senjatanya. Tiba-tiba salah satu anak buah Carlos yang sudah terinfeksi berubah menjadi zombie. Dia menggigit Carlos dan Carlos pun terpaksa menembaknya. Di tempat lain lagi nih, seorang pria bernama LG, bukan Samsung atau Panasonic ya, panik karena dikejar zombie dong pastinya, masa dikejar elu.
Seorang penembak jitu dari atas bioskop membantunya. LG pun segera memasuki bioskop yang ternyata juga banyak orang yang bersembunyi. Tiba-tiba muncul monster mengerikan yang berjalan ke arah mereka dengan membawa basoka. Si penembak tadi mencoba menembakinya namun tak terjadi apa-apa. Dan monster itu pun balik menembak yang membuat si penembak jitu itu wafat. Dari jarak jauh, ternyata monster itu digerakkan oleh anak buah Ken. Makhluk itu adalah Nemesis. Ken menyuruh anak buahnya supaya menghabisi semua pasukan dan polisi yang ada di bioskop. Nemesis pun menembaknya dan menyisakan satu, yaitu si LG. Dia gak diserang gara-gara menjatuhkan senjatanya, dan Nemesis pun pergi meninggalkannya seorang diri bersama mayat-mayat yang bergelimpangan. Di jalanan, Jill memuji kemampuan Alice yang luar biasa. Alice lalu menjelaskan kalau dia juga menjadi salah satu korban ilmuwan Umbrella Corporation. Mereka memasukkan sesuatu ke dalam tubuhnya dan hal itu yang membuatnya sangat kuat. Di pinggir jalan, tiba-tiba telepon umum di dekat mereka berbunyi. Alice kemudian mengangkat telepon tersebut. Telepon itu dari Charles yang memberitahu kalau dia bisa membantu Alice keluar dari sana dengan syarat mereka harus membantu menemukan putrinya, Angie, yang saat ini bersembunyi di dalam SMP Negeri Kota Rakun. Charles juga memberitahu jika besok pagi Kota Rakun akan dimusnahkan menggunakan bom atom. Mereka gak bakal selamat jika tanpa bantuannya. Karena gak ada pilihan lain, Alice pun bersedia membantu Charles mencari anaknya dan mereka pun berjalan menuju SMP. Di tengah perjalanan, Alice merasa ada yang memperhatikan mereka dari jauh dan benar saja, itu adalah Nemesis. Alice menyuruh yang lain pergi sementara dia akan maju melawan Nemesis seorang diri. Ternyata tujuan utama Kane menghidupkan Nemesis supaya bertarung dengan Alice. Alice maju menembaki Nemesis namun gak mempan. Malahan Alice dibanting dengan mudah. Karena merasa musuhnya terlalu berat, Alice pun kabur namun Nemesis terus mengejarnya. Alice kemudian melompat ke lubang sampah gitu dan Nemesis menembakkan rudal. Beruntung Alice tertolong oleh bak sampah dan Nemesis itu pun pergi. Di dalam mobil, Jill terkaget oleh Peyton yang sudah berubah menjadi zombie. Dengan terpaksa, ia menembaknya kemudian melanjutkan perjalanan. Di tempat lain, Carlos dan satu rekannya mendapatkan telepon misterius dari seseorang. Di jalanan, Jill dan Terry lagi-lagi dibuat kaget oleh LG yang meminta tumpangan. Mereka pun menyuruh LG masuk dan sesampainya di SMP, mereka berpencar mencari Angie ke seluruh penjuru ruangan. Ternyata Carlos juga ada di sana. Telepon tadi ternyata dari Charles yang juga menyuruhnya mencari Angie. Di dalam ruang kelas, Terry dikepung oleh zombie bocil dan dia tak terselamatkan. Di ruangan lain, Jill berhasil menemukan Angie yang bersembunyi. Dia lalu mengajaknya keluar sambil membawa kamera Terry yang terjatuh. Namun mereka berdua dihadang oleh anjing zombie. Anak buah Carlos datang membantu, namun saat dia lengah, anjing-anjing banget itu menyerangnya dan menyuruh Jill segera pergi menyelamatkan diri. Jill pun membawa Angie pergi sementara anak buah Carlos tewas dimakan anjing gak ada otak itu. Kemudian anjing-anjing itu mengincar Jill dan Angie. Jill yang sudah gak punya senjata lagi membocorkan tabung kompor gas lalu melempar korek dan melindungi dirinya beserta Angie dengan selimut tahan api sebelum gas itu meledak. Alice yang datang ke sana merasakan jika Angie tertular virus T yang sangat parah di dalam tubuhnya. Alice dapat merasakannya karena dirinya juga memiliki kandungan virus tersebut di dalam tubuhnya, namun virus T itu berbeda. Alice lalu membuka kotak perlengkapan milik Angie. Ternyata di sana ada banyak sekali antivirus T. Angie lalu bercerita kalau dulu saat dia bayi, dia mengalami kelainan dan tubuhnya lumpuh. Ayah Angie, Dr. Charles, yang merupakan seorang ilmuwan menemukan sebuah formula yang bisa menyelamatkan hidupnya. Dia menyebutnya virus T. Namun Umbrella Corporation mengambil hasil penelitian Dr. Charles untuk dikembangkan sendiri. Virus T yang awalnya digunakan untuk menyelamatkan nyawa manusia, kini disalahgunakan oleh Umbrella Corporation untuk menciptakan hal yang mengerikan demi kepentingan pribadi dan uang. Beberapa saat kemudian, Carlos dan LG datang untuk nimbrung. Charles kembali menghubungi mereka melalui telepon di luar sekolah. Dia memberitahu kalau ada satu helikopter terakhir milik Umbrella di depan gedung balai kota. Namun gedung itu dijaga ketat oleh pasukan Umbrella. Secara mengejutkan, di belakang Charles, Kane mendengar percakapan tersebut.
Mengetahui Carlos pernah digigit, Alice lalu menyuntikkan antivirus T milik Angie dan Carlos pun sembuh. Sambil jalan menuju balai kota, Alice membuat pengakuan menggunakan kamera milik Terry bahwa Umbrella Corporation telah mengembangkan senjata biologis berbahaya dan bertanggung jawab atas hancurnya kota Raccoon. Sesampainya di depan balai kota, mereka mengendap-endap, diam-diam menyusup masuk dan menghajar pasukan Umbrella yang sedang berjaga. Alice juga menghajar penembak yang bersembunyi di atas gedung dan dia pun terjun turun ke bawah untuk membantu yang lain. Kemudian mereka segera masuk ke helikopter yang ternyata adalah kendaraan untuk membawa Nemesis keluar dari kota Raccoon. Dari belakang, Nemesis pun datang dan ternyata Kane menyandera Angie kemudian mengikat semua orang kecuali Alice. Kane menyuruh Alice turun dari helikopter dan bertarung tanpa senjata dengan Nemesis. Ya, ternyata itu memang sudah direncanakan Kane untuk mengetes di antara kedua program ini, siapa yang paling kuat dan pantas dijadikan benteng pertahanan untuk kepentingan militer. Alice menolak untuk bertarung, namun tiba-tiba Kane menembak Charles dan mengancam akan menembaki semuanya jika Alice gak mau. Alice pun merasa marah dan emosi. Dia terpaksa menerima tawaran itu. Dua manusia super ciptaan Umbrella Corporation itu pun bertarung. Alice mencoba menyerang Nemesis berkali-kali namun gak ngaruh sama sekali. Nemesis kemudian mengambil besi yang ia gunakan sebagai senjata dan menyerang Alice. Carlos juga melemparkan senjata untuk Alice dan mereka berdua kembali bertarung. Akhirnya Alice berhasil melumpuhkan Nemesis dengan menendangnya dan membuatnya tertusuk besi di belakangnya. Namun ketika melihat monster itu lebih dekat, Alice jadi teringat pada Matt dan ternyata memang benar. Dia adalah Matt sahabatnya yang dirubah oleh Umbrella menjadi monster yang sangat mengerikan. Alice merasa sangat kasihan dan tak tega untuk membunuhnya. Kane terus mendesak Alice untuk menghabisinya, namun Alice menolak. Kane mengaku kalau sekarang dia sudah gak butuh Nemesis lagi karena sudah menemukan hero yang sesungguhnya, yaitu Alice yang merupakan bukti bahwa dia telah berhasil membuat manusia yang memiliki kekuatan super menggunakan virus T yang kini telah berevolusi di dalam tubuh Alice. Alice tetap dengan pendiriannya dan menyatakan dengan tegas gak ingin menuruti kemauan Kane. Ternyata dari belakang, Nemesis mendengar percakapan itu. Nemesis berhasil melepaskan diri dari besi yang menusuknya. Sementara itu, Jill dan Carlos berusaha melepaskan diri dari jeratan. Melihat Nemesis terlepas, Kane menyuruhnya untuk membunuh Alice. Namun tak disangka, Matt yang ada di dalam tubuh Nemesis kembali sadar. Dia justru menembaki pasukan Umbrella dan kini Nemesis dan juga Alice bergabung menyerang pasukan Umbrella. Carlos dan Jill yang berhasil melepaskan diri juga ikut berjuang. Kane mencoba kabur menggunakan helikopter dan melihat kekacauan yang terjadi sudah tak terkendali, Kane memerintahkan anak buahnya untuk segera menembakkan bom atom ke kota Raccoon saat itu juga. Dan dari jauh bom atom diluncurkan. Di dalam helikopter, secara mengejutkan, LG ternyata ada di sana. Dia memukul Kane hingga pingsan. Dan beberapa saat kemudian, muncul dua helikopter yang menembaki Alice dengan membabi buta. Dalam keadaan terpojok, Nemesis datang melindungi Alice dan menembak helikopter itu dengan bazooka. Helikopter itu pun meledak dan serpihannya mengenai Alice hingga pingsan sesaat. Dari belakang mereka, ternyata para zombie berhasil menjebol masuk. Carlos lalu membantu Alice masuk ke dalam helikopter. Nah, di dalam helikopter, Alice yang emosi melempar Kane keluar dari helikopter. Charles yang ditembak Kane tadi kini sudah berubah menjadi zombie. Dia menggigit Kane lalu para zombie datang menyerang Kane hingga tewas. Beberapa saat setelah helikopter berhasil meninggalkan kota Raccoon, bom atom yang sudah mencapai pusat kota dan seketika meledak menghancurkan seisi kota Raccoon. Ledakan yang sangat besar itu menggoyangkan helikopter hingga Alice tertusuk besi dan akhirnya menabrak karena hilang kendali, lalu jatuh ke jurang air terjun. Beberapa jam kemudian, pasukan Umbrella yang dipimpin oleh Dr. Isaacs datang ke sana untuk memeriksa. Mereka menemukan tubuh Alice yang tergeletak lemas, namun mereka tak menemukan tubuh yang lain. Isaacs lalu membawa tubuh Alice ke suatu tempat. Nah, usai kejadian itu, berita-berita di dunia menyiarkan tentang ledakan yang terjadi di kota Raccoon. Sempat beredar rumor kemunculan zombie, namun Umbrella membantah dan menyebut kalau ledakan itu adalah kecelakaan pembangkit listrik tenaga nuklir. Jill Valentine dan Carlos Oliveira justru menjadi buronan karena Umbrella memutarbalikkan fakta bahwa mereka berdua telah menyebarkan berita hoak video tentang zombie. 3 minggu setelah insiden kota Raccoon itu,
Di dalam ruangan rahasia milik Umbrella, Alice yang berada di dalam tabung mulai sadar. Isaac lalu mengeluarkan Alice, namun Alice gak ingat apa-apa. Beberapa saat kemudian ingatan Alice perlahan mulai kembali, hingga ia ingat semuanya dan menghajar semua penjaga yang ada di sana, termasuk pengawas CCTV yang dibuat tewas dengan tatapan maut Alice. Semua orang menembaki Alice, namun sia-sia karena kini Alice benar-benar menjadi manusia super. Di luar gedung, pasukan Umbrella menghadang Alice. Beruntung Carlos dan Jill datang menyamar sebagai petinggi Umbrella, membawa Alice masuk ke dalam mobil dan dia pun berhasil diselamatkan. Di balik itu semua, ternyata Dr. Isaac sengaja membiarkan Alice pergi karena dia sudah memasang alat di dalam tubuh Alice untuk memantau pergerakan dan mengawasi Alice kemanapun ia pergi melalui satelit milik Umbrella yang terhubung. Dan selesai. Film pun berakhir dan sampai jumpa di episode berikutnya.